Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Naryanto dengan NIM 21,31 dari Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi tentang materi ilmu seputar Microsoft PowerPoint. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah komputer perkantoran saya dengan dosen pengampu Ibu Armiati, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik bahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian PowerPoint, yang kedua yaitu ada PowerPoint, yang ketiga yaitu ada kelebihan PowerPoint, yang keempat itu ada kekurangan PowerPoint, dan yang terakhir yaitu ada menu-menu yang terdapat pada PowerPoint. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan apa itu PowerPoint. PowerPoint ini adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantor mereka. Microsoft PowerPoint ini adalah program aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu mempresentasikan materi atau makalah, di mana di dalam Microsoft PowerPoint ini berbentuk lembaran atau slide, yang mana slide-slide ini berisi poin-poin penting atau informasi penting yang akan disampaikan oleh presentator. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas apa sih fungsi Microsoft PowerPoint ini. Nah, ada beberapa fungsi dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu Microsoft PowerPoint ini dapat kita gunakan untuk membuat slide yang menarik. Dengan adanya Microsoft PowerPoint, maka kita dapat membuat slide presentasi kita menjadi lebih menarik dengan animasi, dengan transisi, dengan efek, dan dengan gambar-gambar dan video yang menarik untuk kita sajikan. Nah, yang selanjutnya, fungsi dari Microsoft PowerPoint ini yaitu dapat memfasilitasi pembangkitan ide, di mana dengan adanya Microsoft PowerPoint ini, kita bisa menyalurkan ide-ide kreatif kita untuk membuat desain presentasi atau slide-slide yang menarik untuk bisa ditampilkan atau disajikan kepada pendengar, sehingga pendengar lebih mudah mengerti dan menarik dengan topik presentasi yang akan kita sampaikan. Dan yang selanjutnya, fungsi dari Microsoft PowerPoint ini yaitu menyederhanakan komunikasi, masalah, solusi, dan proses, di mana Microsoft PowerPoint ini akan mempermudah kita untuk menyampaikan poin-poin penting atau informasi penting yang akan kita sampaikan kepada pendengar atau audiens, sehingga mereka akan lebih mudah memahami informasi apa yang kita sampaikan dan membuat mereka tertarik dan merasa informasi yang kita berikan itu bisa bermanfaat bagi mereka. Nah, yang selanjutnya, fungsi Microsoft PowerPoint selanjutnya itu memfokuskan penonton pada poin-poin penting dan elemen visual, di mana Microsoft PowerPoint ini kita dapat menyediakan elemen visual yang dapat membuat penonton merasa tertarik untuk mendengar dan melihat poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Mereka akan fokus pada informasi yang akan kita sampaikan karena mereka tertarik untuk melihat slide yang telah kita desain semenarik mungkin. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dari PowerPoint. PowerPoint ini sebenarnya memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya, kelebihan dari PowerPoint ini yaitu yang pertama, mempermudah kita dalam membuat slide presentasi. Tentunya, PowerPoint ini didesain untuk mempermudah pengguna untuk membuat slide presentasi yang menarik, sehingga akan mempermudah pengguna untuk menyajikan poin-poin penting atau informasi-informasi penting ke dalam slide presentasi yang akan dia buat. Yang selanjutnya yaitu
Dengan adanya PowerPoint ini dapat menyediakan berbagai tombol dan fitur kolaborasi, di mana kita dapat menggunakan menu-menu yang beragam yang dapat kita kolaborasikan untuk membuat desain slide menjadi lebih menarik, semenarik mungkin, sehingga pendengar atau audiens merasa tertarik dengan topik presentasi yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya, Microsoft PowerPoint ini juga memiliki kelebihan dapat digunakan hampir di mana saja dan dapat diekspor dalam berbagai format. Dengan adanya Microsoft PowerPoint ini mempermudah kita dalam membuat dan menampilkan informasi-informasi penting atau poin-poin penting yang akan kita sampaikan di dalam presentasi kita di mana saja dan kapan saja. PowerPoint ini pun mudah dibuat di mana dan kapan saja tanpa memerlukan jaringan internet. Kita bisa mengaksesnya tanpa memerlukan internet sehingga dapat kita akses di mana dan di kapan saja. Kita bisa membuat slide presentasi semenarik mungkin di mana saja selagi kita memiliki laptop, handphone, dan sebagainya yang dapat mendukung dalam pembuatan PowerPoint ini. Yang selanjutnya yaitu kelebihan PowerPoint ini dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik. Tentunya PowerPoint ini dapat membuat presentasi kita dengan lebih menarik karena PowerPoint ini menyediakan menu-menu yang dapat kita gunakan untuk mendesain slide-slide kita semenarik mungkin sehingga orang tertarik untuk mendengar topik pembahasan yang akan kita sampaikan. Dan selanjutnya itu Microsoft PowerPoint ini dapat mempermudah kita membuat poin-poin penting dalam presentasi karena di dalam PowerPoint ini tentunya kita menyuguhkan poin-poin penting yang akan kita sampaikan sehingga membuat pendengar lebih paham dan mengerti dengan apa yang kita akan presentasikan atau apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, selain memiliki kelebihan, Microsoft PowerPoint ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, lisensi harga mahal. Mungkin Microsoft PowerPoint ini bisa kita akses secara gratis, namun terdapat fitur-fitur yang masih berbayar sehingga ketika kita ingin menggunakannya, kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu di dalam PowerPoint ini dokumen yang dihasilkan tidak stabil pada setiap versinya, di mana dalam PowerPoint kita dapat melihat perbedaan antara PowerPoint versi lama dengan versi yang baru, di mana PowerPoint versi yang lama menu-menunya belum upgrade, sedangkan di dalam PowerPoint versi baru menu-menunya telah upgrade dan telah banyak penambahan dan modifikasi yang dilakukan terhadap PowerPoint versi terbaru. Yang selanjutnya yaitu kekurangan PowerPoint selanjutnya yang tidak dapat menyajikan semua materi pembelajaran secara efisien. Mungkin di dalam PowerPoint ini kita tidak dapat menyajikan semua materi pembelajaran secara efisien karena kita hanya dapat menyajikan poin-poin penting dari informasi yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Tidak semua informasi dapat kita suguhkan di dalam bentuk tulisan di PowerPoint. Nah, selanjutnya mungkin PowerPoint ini memiliki platform-platform yang mengalami keterbatasan, sehingga kita tidak bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, kekurangan PowerPoint yang selanjutnya itu PowerPoint ini memiliki akses terbatas jika menggunakan fitur standar. Ketika kita menggunakan fitur standar, kita mungkin masih bisa menggunakan PowerPoint dan mengedit slide-slide secara gratis. Tetapi ketika kita menggunakan situs atau fitur yang berbayar, kita harus melakukan pembayaran untuk bisa mengakses dan menggunakan fitur tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu topik tentang menu-menu yang disediakan di dalam Microsoft PowerPoint. Di dalam Microsoft PowerPoint ini terdapat begitu banyak menu yang dapat kita gunakan sebagai pengguna PowerPoint untuk membuat slide presentasi kita menjadi lebih menarik. Menu yang pertama yang biasanya dapat kita temukan yaitu ada menu file atau yang biasa kita sebut dengan backstage. Yang kedua itu ada menu transition, yang ketiga itu ada menu home, yang keempat ada menu animation, yang kelima ada menu insert, yang keenam ada menu slideshow, yang ketujuh ada menu design, yang kedelapan itu
akan mencoba membahas beberapa menu yang ada pada Microsoft Word. Di sini saya akan membahas tampilan menu file atau backstack. Di dalam menu file atau backstack dapat kita temui fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk membuat slide PowerPoint. Yang pertama yaitu ada menu open, yang mana menu open ini bisa kita gunakan untuk membuka file dokumen yang telah tersimpan. Yang kedua ada menu new yang bisa kita gunakan untuk apabila kita ingin membuat slide baru terhadap PowerPoint yang akan kita buat. Yang selanjutnya itu ada menu present yang dapat kita gunakan untuk membuka file sisa pengerjaan kita sebelumnya. Selanjutnya itu ada menu save dan save as yang dapat kita gunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Dan yang terakhir kita bisa juga menemui fitur print yang dapat kita gunakan untuk mencetak file dokumen dan menampilkan file dokumen ke perangkat luaran atau layar. Selanjutnya itu tampilan pada menu insert. Di dalam menu insert ini kita juga dapat menemui beberapa fitur, diantaranya itu ada slide, yang kedua itu ada tables, yang ketiga itu ada images, yang keempat itu ada illustration, yang kelima itu ada link, dan yang keenam itu ada text. Menu tabel ini dapat kita gunakan untuk menambahkan tabel ke dalam halaman slide. Kalau fitur images dapat kita gunakan untuk men-share atau ingin menambahkan file gambar ke dalam slide PPT yang akan kita buat. Menu ilustrasi atau fitur ilustrasi ini dapat kita gunakan untuk membuat ilustrasi slide kita untuk menjadi lebih menarik. Dan menu fitur teks ini dapat kita gunakan untuk memasukkan teks poin-poin penting dari informasi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya itu tampilan yang ada pada menu animation atau fitur-fitur yang terdapat pada menu animation. Di dalam menu animation biasanya kita dapat menemui fitur preview, ada fitur animation yang dapat kita gunakan untuk menambahkan animasi terhadap slide PowerPoint atau objek yang kita tambahkan kepada PowerPoint, sehingga PowerPoint yang akan kita sajikan itu lebih menarik. Yang selanjutnya kita bisa menemui fitur Advanced Animation, dan juga kita bisa menemui fitur Timing. Dalam fitur Timing ini dapat kita gunakan untuk mengatur durasi terhadap slide yang akan kita tampilkan atau terhadap objek dalam slide yang kita buat. Nah, dalam menu animation ini juga terdapat efek-efek animation yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu ada efek extends, yang kedua ada efek emphasis, yang ketiga ada efek excite, ada motion pad yang dapat kita gunakan untuk membuat slide presentasi kita menjadi menarik. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk menambah pemahaman kita terhadap PowerPoint kali ini, saya juga telah menambahkan video yang semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang materi seputar PowerPoint ini. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya kali ini, saya ingin memberikan kata-kata motivasi kepada para pendengar, yang mana
kata-kata motivasinya yaitu semakin banyak kau pelajari, maka semakin banyak kau dapatkan. Yang artinya, semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak hal yang akan kita peroleh atau manfaat yang akan kita dapatkan. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.